Ani-ani no, simpenan yes. Kali ini kita jajan di salah satu supermarket yang lumayan terkenal di Jepang. Yang mau belanja kebutuhan dapur di sini lengkap. Ini aku kasih bocoran harganya. Ini satu slice potong semangka ini harganya 40.000. Melon satu biji 65.000 dan ini 15.000 untuk brokoli. Ikan satu ekornya 10.000. Beralih ke bagian makanan yang matang siap santap. Di sini banyak sekali pilihan bento atau nasi kotak khas Jepang yang bisa kalian beli. Sushi bahkan pizza di sini semua lengkap ada. Oke, kita jajan ya. Karena aku belum begitu lapar sekali, kita beli cemilannya aja. Ini aku ngiler sekali lihat takoyaki. Ini satu set sama yamaimo yaki. Lanjut biar bisa ini aku beli salad. Ini campur ya. Lanjut ini ada dango. Ini pilihan rasanya ada banyak. Aku bingung dan aku putusin untuk beli yang rasa ini. Lanjut karena Jepang udah masuk musim panas, kita jajan es krim ya. Oke, aku rasa udah cukup ya belanjanya. Sekarang kita bayar ke kasir. Dan waktunya untuk kita icipin semuanya. Kita mulai dari takoyakinya. Ini isinya ada 4 butir. Ada yamaimo yakinya dan lengkap dengan sausnya. Itadakimasu. Amplah. Wah, untuk teksturnya ini bagian luarnya itu kenyal-kenyal lembut dan bagian dalamnya ini lumer sekali. Untuk isiannya ada potongan gurita. Untuk keseluruhan rasanya itu asin, gurih, creamy, enak sekali. Untuk ratingnya 5/2 dikali 3/6 dikali 100. lanjut kita cobain yamaimo yakinya. Itadakimasu. Amplah. Saat digigit teksturnya itu kenyal-kenyal lembut. Untuk rasanya ini gurih dan karena terbuat dari ubi ini rasanya ada sedikit manis. Untuk si sausnya ini rasanya tuh asin gurih tapi ada sedikit rasa sembriwing. Untuk keseluruhan ini aku kasih rating 3/27+4. Lanjut sekarang kita cobain saladnya ya. Untuk isiannya sendiri kalian lihat ini lengkap sekali. Nah kalau makan salad aku paling suka sekali ditambahin si saus wijen ini. Aduk-aduk, itadakimasu. Amplah. Wah untuk sayurannya sendiri ini fresh, crunchy, kriuk-kriuk saat dikunyah. Untuk saus wijennya sendiri itu rasanya gurih, asin dan sedikit manis. Jadi perpaduannya itu enak sekali. Ini aku kasih rating. Kos 90+9. Lanjut kita cobain dangonya ya. Kalian lihat ini mengkilat sekali. Itadakimasu. Amplah. Wah, untuk rasanya ini manis. Manisnya pas, ada sedikit rasa gurih dan ada sedikit rasa asin. Untuk teksturnya sendiri ini kenyal-kenyal lembut. Kalau dibanding mochi ini lebih kenyal teksturnya. Enak-enak aku suka dan ini aku jadi penasaran sama rasa-rasa lain dari dangonya. Untuk ratingnya ini aku kasih Akar 16 plus akar 4/2. lanjut kita cobain es krimnya. Yang pertama ini ada rasa Chokomito. Itadakimasu. Amplah. Dingin untuk rasanya sendiri ini tuh kayak mirip permen Mentos tapi ada sensasi rasa crunchy-crunchy dari coklatnya. Manisnya juga pas, enak, aku suka. Lanjut kita cobain es krim yang satunya ya. Ini tampilannya tuh kayak es krim corn gitu. Itadakimasu. Amplah. Ini tuh ada dua rasa ya, vanilla sama coklat. Untuk perpaduannya enak, aku suka. Manisnya juga pas. Coklatnya sedikit agak pahit, nggak bikin enak. Creamy, dingin, enak, aku suka. Dan untuk ratingnya Sin 90 derajat plus 63/9.
Selamat pagi Kimochi Lovers. Hari ini aku bangun lumayan pagi. Seperti biasa setelah bangun aku langsung cuci muka. Segar cuci muka, ini aku lanjut. Ini langsung sarapan, gak beres-beres dulu karena aku lapar sekali. Kita ambil nasi dan ini aku ada juga sisa kemarin sup miso. Tapi karena ini dingin kita hangatin dulu di microwave. Sambil nunggu kita akan kukus telur. Jangan lupa kasih garam biar ada rasanya. Dan ini udah jadi, kita pindahin di nasinya. Dan ini menu kita sarapan hari ini. Itadakimasu. Kita cobain dari kuah sup misonya. Seruput. Wah, gurih, anget, asinnya juga pas. Isiannya ini ada lobak, sawi putih, dan tofu. Cocok sekali buat sarapan, aku suka. Kita lanjut, kita cobain si nasi telurnya ya. Aku sengaja bikin telurnya setengah matang. Itadakimasu. Amplop. Wah, aku tuh nggak tahu ya, kuning telur di Jepang itu rasanya tuh creamy, gurih, lebih gurih dari telur yang ada di Indonesia. Kita cabur ke miso sirupnya. Amplop. Wah, ini beneran perpaduan yang pas, enak, mantap buat sarapan. Aku suka, enak, dan kalian wajib untuk coba. Selesai sarapan, ini beres-beres dikit, cepet aja beresin kasur aja. Kemudian ini aku lanjutin untuk mandi junub. Lanjut pakai baju, ini serba hitam dan ini aku harus buru-buru keluar karena ini waktunya udah mepet. Cuaca hari ini tuh sejuk tapi langitnya agak sedikit mendung. Mau kemana sih? Nah, aku mau ajak kalian untuk Jumatan dan ini kita udah nyampe di masjidnya. Pas aku masuk ini masih ada beberapa butir orang aja dan setelah azan udah mulai ramai untuk khutbahnya. Ini campuran pakai bahasa Arab dan bahasa India. Setelah selesai sholat, di lantai bawah tuh ada restoran halal dan ini ada juga cemilan-cemilan khas India. Ini manis-manis ya. Kalian masih ingat gak vlog aku yang di India? Aku pesen chicken biryani dan ini ayamnya kecil sekali ya. Oke, mari kita coba. Itadakimasu. Amplop. Untuk rasa ini beneran enak, ngingetin sama vlog yang di India kemarin. Kematangan nasinya juga pas. Sekarang kita coba ayamnya ya. Amplop. Ayamnya empuk, bumbunya juga nampol. Ini juga dilengkapi sama salad. Ini ada wortel sama kol. Untuk rasanya ya seger karena nggak ada seasoningnya ya. Jadi kriuk-kriuk. Cocok sih dipadukan sama nasi biryaninya yang bumbunya itu nampol banget. Untuk nasi biryaninya enak, aku suka dan kalian wajib untuk coba.
Tiba di rumah lumayan sore, ganti baju, dan sekarang waktunya kita untuk siapin makan malam. Pastinya untuk pertama kali yang kita masak itu adalah nasi. Kita ambil berasnya, cuci. Aku cuci itu biasanya cuma 2 kali aja. Sambil nunggu nasi, ini aku punya wortel sama mentimun. Cepet aja, ini udah aku potong-potong dan aku cuci. Untuk bumbunya aku punya bawang putih sama bawang bombay. Selain itu, menu aku kali ini juga aku tambahin daging ayam. Panaskan pancinya, kasih minyak, kita tumis dulu bumbu-bumbunya ya. Setelah bumbunya layu dan harum, ini tambahin air. Dan ini aku juga udah masukin semua bahan-bahannya tadi. Dan ini kita tutup, kita tunggu sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, ini aku masukin si bumbu karinya. Ya, menu masakan kita kali ini adalah kari. Dan ini setelah beberapa menit, ini udah empuk. Tapi kita tes rasa dulu ya. Aku tambahin garam sama lada. Aduk-aduk sebentar, kemudian kita icip lagi. Oke, ini udah pas, rasanya udah enak. Pas juga ini nasinya baru matang, kita ambil secukupnya aja, kemudian kita siram si karinya. Aku pasti akan taburin ini karena aku suka sekali, dan ini menu kita hari ini. Itadakimasu. Kita cobain dari kuah karinya ya. Seruput. Wah, gurih, asinnya pas dan sedikit pedas, creamy sekali. Ini aku makan pakai nasi tapi masih panas sekali, kita tiup-tiup. Amplop. Dan untuk semua isi-isiannya ini matangnya pas, empuk, kentangnya juga empuk, ayamnya matangnya juga pas, bumbunya meresap sampai ke dalam. Enak, aku suka, dan see you next video. Bye bye. Lihat bunga sakura, bunga melati, paling cocok sambil makan mochi. Selamat Idul Fitri dari negara Kimochi. Selamat pagi dari Tokyo. Ini sengaja bangun siang karena masih libur lebaran. Kita cuci muka dulu ya, biar fresh. Lanjut, ini cucian udah dari semalam, jadi waktunya kita untuk jemur. Oh ya, gimana liburan kalian selama lebaran? Pasti seru sekali ya, kalian bisa merayakan sama keluarga di Indonesia. Aku yang lebarannya cuma lewat handphone, sangat iri sama kalian. Cuaca hari ini lumayan cerah, tapi amega fruru sedikit gerimis. Lanjut, kita beresin kamar yang mungkin 1 minggu belum aku beresin. Dan tara, ini langsung aja, ini langsung udah beres. Lanjut di bagian dapur, ini berantakan sekali dari semalam. Dan langsung aja ini lap-lap, gampang aja diberesin karena ini nanti pasti akan kotor lagi. Karena sekarang waktunya kita bikin sarapan. Ini ada pisang sama roti. Ambil 1 biji buah pisang, kemudian ini dipotong-potong. Aku paling suka tuh tambahin pakai sato atau gula. Lanjut, kemudian kalian bisa kukus. Ini akan enak kali kalau kalian pakai margarin sejenisnya itu ya. Lanjut, kalau gulanya itu udah meleleh, kemudian kalian aduk-aduk biar nggak kosong, dan kalian bisa pindahin ke roti tawar. Selain itu, aku tadi juga udah manasin, angetin si susu. Ini panas banget. Dan ini dia menu sarapan kita. Itadakimasu. Kita cobain dari si susunya dulu ya. Ini panas pol. Lanjut ke roti. Amblok. Wah, ini nikmat sekali. Manis, pisangnya yang hangat, lembut, melting, dicampur sama rotinya. Ini aduh, perpaduan yang sangat endul. Enak sekali, aku suka, dan kalian wajib untuk coba. Selesai sarapan, ganti baju, aku mau ajak kalian keluar biar nggak suntuk karena seharian di rumah aja. Dan di luar ini juga masih gerimis, kita jalan kaki dulu, ini mau menuju ke stasiun. Lanjut, ini udah nyampe stasiun dan kereta aku udah tiba. Nggak butuh waktu lama karena memang dekat, ini aku ajak kalian untuk jalan-jalan ke Shinjuku. Cuaca di Shinjuku juga gerimis-gerimis manja. Aku ajak kalian ke Book Off. Ini tuh thrift store. Di sini kalian bisa cari apapun yang kalian butuhkan, terutama buku, karena di sini koleksinya banyak sekali. Dan ini bagian yang aku cari, di bagian elektronik. Aku pengen cari handphone satu lagi. Tapi sayang banget aku nggak ketemu yang cocok karena di sini memorinya tuh kecil-kecil sekali dan aku butuh memori yang agak besar. Karena nggak dapat handphone yang aku inginkan, ini aku mampir di toko DVD. Ini aku lihat album-album terbaru dari band-band atau penyanyi dari Jepang. Akhir-akhir ini ada satu grup musik dari Jepang yang aku sangat gemarin. Ini nama grupnya. Lagu-lagunya tuh enak sekali. Muter-muter gak jelas, bikin lapar. Ini aku mampir ke Family Mart. Kita cobain Family Chicken. Ini aku pilih yang varian pedas. Itadakimasu. Amplop. Jadi ini tuh ayam goreng crispy yang paling aku suka. Ini tuh si ayamnya tuh masih juicy sekali. Tepung luarannya crispy, asin, lumayan pedas, enak. Aku suka dan kalian wajib untuk coba. Oke, ini tiba di rumah, udah lumayan sore. Jangan lupa cuci tangan dulu. Kita langsung siapin untuk makan malam ya. Ini pertama kita masak beras dulu. Potong-potong wortel, potong-potong sawi putih. Bumbunya aku bawa bawang putih sama bawang bombay.
Panaskan pan, masukkan minyak jelantahnya, kita masukkan bumbu-bumbunya. Masak sampai harum dan layu. Ini aku tambahin, ini opsional ya. Ini aku tambahin ikan kalengan. Lanjut masukkan si wortel sama terongnya. Saus tiram, garam, lada, aduk-aduk. Jangan lupa juga untuk dikoreksi rasa. Waduh, rasanya udah mantul, pas, enak. Lanjut biar ada proteinnya, ini kita rebus telur ya. Jangan lupa diratakan sambil nunggu mateng, kita cek dulu nasinya. Wah, nasinya matang sempurna. Kita ambil, kemudian kita taruh si telur ceploknya tadi. Jangan lupa sayurnya, dan kalau makan tuh aku suka sekali ditambahin ini. Itadakimasu, kita cobain dulu dari sayurnya ya. Amplop. Asin, gurih, sedikit pedas dari ladanya, dan yang paling aku suka itu kematangan sayurnya. Masih kriuk-kriuk crunchy. Kuahnya juga gurih, asinnya pas, enak, aku suka. Lanjut kita cobain si telurnya. Amplop. Wah, ini enak sekali, telurnya gurih sekali. Makan malam yang nikmat sekali. See you next video ya. Bye-bye. Masih di India, kita lanjut ke kota Jaipur. Aku langsung ajak kalian untuk city tour aja ya. Untuk masuk pusat kota Jaipur, Jaipur itu memiliki 7 pintu gerbang utama dan ini salah satunya. Selesai foto-foto, kita lanjutkan perjalanan. Oh ya, ini aku nggak sendiri ya, ini aku sama teteh-teteh Jepang. Oh ya, Jaipur itu disebut sebagai Pink City karena hampir semua bangunannya itu dicat merah bata dan kelihatan pink merona. Jaipur sendiri dijuluki sebagai original tradisional of India. Nah, ini kita udah nyampe di tempat pertama. Hawa Mahal, bangunan estetik ini dulunya ditempatin untuk cewek-cewek kerajaan. Dari jendela-jendela ini, cewek-cewek kerajaan bisa lihat para rakyat-rakyat jelatahnya. Dan lagi, Hawa Mahal ini akan sangat lebih cantik di malam hari. Kalian wajib kesini. Masih di sekitaran Hawa Mahal, ini aku lanjut untuk belanja. Ini aku tertarik sama pakaian tradisional prianya, kurta, tapi ini aku bingung. Bagusan yang warna merah ini atau yang warna kuning ini ya? Menurut kalian bagusan yang mana? Dan akhirnya aku pilih yang warna ini. Cakep gak? Cakep dong. Capek belajar, aku lapar. Kita jajan dulu ya. Kita cobain yang satu ini. Kudapan ini tuh namanya paprika. Bahan utamanya tuh tepung adonan yang digoreng ini. Jangan lupa dibalik bolak sampai matang kekuningan. Dan kalau udah matang, ini kemudian ditata. Lanjut dikasih bumbu. Aku nggak tahu ini bumbu apa. Kemudian wajib dikasih saus ijo-ijo ini. Aku request pedas, dikasih sambal, ditaburin sama tomat. Dan hukumnya fardu ain, wajib harus ada bawang bombay. Lanjut ini dikecerutin sama saus yogurt. Dan ini masih ditaburin lagi sama kuning-kuning. Aku nggak tahu namanya apa. Dari tampilannya sangat berwarna sekali ya. Mari kita coba. Itadakimasu. Saat gigitan pertama, si adonan tepung gorengnya ini renyah sekali. Untuk topping-toppingnya sendiri, ini tuh rasanya ada asin, pedas, tapi lebih dominan ke asam. Kalau dibayangin tuh kayak makan kerupuk dikasih topping acar. Kriuk-kriuk, asam-asam seger. Enak, aku lumayan suka. Nah, untuk minumannya ini aku pesen chai. Itadakimasu seruput. Chai itu teh susu jahe, rasanya manis, creamy, dan sedikit hangat. Lanjut jalan, ini aku mau nemuin temen aku dari India. Ini dia, ini Rahul dan ini Anjali. Dan karena tiba-tiba hujan, ini aku diajak mereka untuk berteduh di cafe. Ini mereka yang pesan makanannya, aku nggak tahu namanya apa. Dari tampilannya kelihatan sangat enak sekali ya. Dan kata mereka, ini juga enak. Penasaran? Mari kita coba. Itadakimasu. Amplop. Saat aku cobain rasanya tuh kayak samosa. Dalamnya tuh ada kentangnya, tapi ini tuh disiram lagi sama kuah kari. Rasanya tuh sangat-sangat strong. Dan ini minum chai lagi karena chai itu cocok sekali diminum pas musim dingin kayak gini. Karena ada jahenya jadi bisa menghangatkan tubuh. Selesai makan dan hujan reda, ini aku diajak mereka ke tempat peribadatan tertua yang ada di Jaipur untuk agama Buddha. Dan kebetulan banget ini juga lagi pas ada upacara peribadatan gitu. Dan ini teman-teman aku juga lagi sembahyang. Selesai temenin mereka ibadah, pas pulang itu ini dikasih cemilan. Bentuknya bulat-bulat kecil, pas aku cicipin ini rasanya manis sekali. Lanjut berpindah tempat, ini aku mau ajak kalian ke salah satu tempat bersejarah lagi. Dari jauh udah kelihatan ya, nah kalian ada yang tahu nggak ini nama tempatnya apa? Albert Museum, ini museum tertua yang ada di Jaipur. Mari kita masuk. Dan karena ini museum, sudah pasti di dalamnya itu banyak sekali benda-benda bersejarah. Mulai dari peralatan perang, pernak-pernik dari kerajaan India, pokoknya semua di sini ada lengkap. Kalian wajib ke sini. Museum ini terbagi menjadi 2 lantai. Di lantai 2 aku temu mumi. Nama dia Tutu. Hai Tutu. Dan ini aku juga ketemu alat musik gede kali. Kalian lihat.
Dan karena memang udah malam, ini aku berpisah sama teman-teman aku. Dan pas aku mau pulang, ini aku ketemu kedai yang ramai banget. Di sini jual berbagai macam menu sup dan yang paling terkenal itu sup tomat. Kayak gini bentukannya sup tomat, tapi takut asem, aku pilih sup jagung. Kita cobain ya, itadakimasu seruput. Wah, ternyata enak sekali. Jagungnya manis, tapi ini yang paling bikin aku suka adalah si kuahnya. Teksturnya kental dan ini rasanya creamy banget. Cocok sekali untuk penutup hari ini. Enak, aku suka dan kalian wajib coba. Bye-bye. Makan Bika Ambon ada kecoaknya. Masih di India, kita lanjut jalan-jalannya. Kali ini kita naik kereta. Ini aku sedikit spill kayak gimana sih kereta ekonomi yang ada di India. Dari New Delhi kita akan berpindah ke Agra. Untuk perjalanannya ini akan meminum waktu sekitar 5 jam. Dan selamat datang di Agra. Ini aku tiba di pagi hari dan ini suhunya dingin sekali. Kalian lihat ini 9 derajat Celcius. Aku langsung pesen tutuk ke tempat tujuan kita selanjutnya. Di tengah jalan abangnya berhenti buat ngelap kaca karena ngembun sekali. Gak lama sekitar 15 menit ini kita udah nyampe di pintu gerbang depan tempat yang akan kita tuju. Dan ternyata ini kita masih harus jalan lagi pakai kaki sekitar 5 menit. Dan di tengah jalan ini ketemu sama keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Lanjut, sebelum masuk di pintu utama kita beli tiketnya dulu ya. Nah, ini dia pintu masuknya. Sebelum masuk kita ambil foto-foto dulu ya. Satu informasi, di pintu gerbang ini terdapat kaligrafi Al-Quran dari surat Al-Fajr ayat ke-27 sampai 30 yang memiliki arti kembalilah ke Tuhanmu dengan hati yang ridho sampai masuk ke surga. Dan selamat datang di surga dunia Taj Mahal. Loh, mana Taj Mahalnya? Ini sebenarnya udah jam 8 pagi tapi masih kabut. Dari jauh itu nggak kelihatan sama sekali. Oh ya, ini ciwi-ciwi ini teman-teman aku dari India ya. Dan ini bener-bener kita harus mendekat biar kita tuh bisa ngelihat dengan jelas si Taj Mahalnya. Tapi tenang, sekitar jam 12 lebih itu matahari akan terik dan kita bisa melihat kecantikan dari Taj Mahal. Masya Allah, ini adalah kata yang sering banget aku ucapkan ketika melihat keindahan dari Taj Mahal. Ada mungkin sekitar 1 jam lebih aku duduk termenung melihat keindahan dari bangunan putih ini. Dan tanpa aku sadari bangunan putih megah yang masuk keajaiban dunia ini adalah kuburan. Makam dari Ratu Mumtaz Mahal, istri tercinta dari Kaisar Munggal kelima Shah Jahan. Cerita sang raja kepada ratunya ini sangat terkenal di India. Di kisahnya bahkan sang raja ini pernah mengurung diri selama 3 bulan lamanya karena kematian sang ratu. Dan karena itu akhirnya sang raja berjanji akan membuat makam terindah di dunia untuk sang ratu. Taj Mahal sendiri dibangun secara bertahap dan memerlukan waktu selama 22 tahun dan rampung pada tahun 1653. Dan 4 tahun setelahnya sang raja pun menghembuskan nafas terakhir dan dimakamkan bersebelahan dengan ratu tercintanya. Benar-benar kisah cinta yang luar biasa yang pernah aku dengar di dunia. Oh iya, ini aku udah pisah sama teman-teman ciwi-ciwi aku ya, karena mereka ada jam kuliah siang. Tapi nggak perlu waktu lama, ini ada mas bule Prancis kecantol sama aku. Ini kita lagi lihat souvenir-souvenir di dekat area Taj Mahal. Ini dia beliin aku beberapa kayak hiasan yang terbuat dari marmer. Selesai belanja, mas Prancis ajak aku makan. Kita makan di cafe ini. Kayak gini bagian dalam dari kafenya lumayan nyaman dan bersih. Awalnya kita lumayan bingung mau pesen menu apa, dan ini mas bule tanya menu recommended di sini ada apa aja. Dan sesuai rekomendasi, ini kita pesen menu paket lengkap. Nah, menu punya Mas Bule ini dia tuh pesen yang ala vegetarian punya. Kata dia enak, akhirnya aku juga penasaran untuk cobain. Dan betul rasa dan bumbunya itu nampol sekali. Sedangkan punyaku bedanya versi karinya itu daging ayam. Gantian ini dia cobain punyaku. Kata dia pedas tapi enak. Oke, sekarang aku cicipin ya. Itadakimasu. Amplop. Wah, rasa bumbunya ini bener-beneran nampol sekali. Asin gurih pedasnya terasa enak, aku suka. Ini juga ada pendamping kayak sayur lodeh, isiannya tuh jagung dan bawang bombay. Untuk karbonya ini dapat naan, nasi biryani dan wajib ada bawang bombay. Dan overall aku cocok dengan menu yang ada di cafe ini. Rasanya enak, nyaman, terasa bersih. Kalian kalau kesini wajib untuk mampir ke cafe sini ya. Belum kenyang, ini Mas Prancis pesen lagi menu ayam. Dia coba ini katanya ini enak sekali dan aku sebenarnya udah kenyang tapi dia maksain aku untuk coba. Untuk rasa ini dimasak pedas manis tapi ini lebih dominan ke pedasnya. Selesai makan kenyang kita punya energi, ini kita mau lanjut buat check in. Jadi sampai di sini aja videonya. See you next time. Bye bye.
Indian Street Food kembali lagi. Kali ini aku ajak kalian ke Chandni Chowk, salah satu old street yang sangat terkenal di Delhi. Di sepanjang jalan ini kalian bisa belanja apapun termasuk street food khasnya India. Dan kalian siap temenin aku jajan? Pertama kita cobain ram lado. Ini tuh sejenis gorengan khas India. Ini aku pilih campur, tapi aku nggak tahu ini kenapa sama abangnya dibecek-becek gini ya. Kemudian ini dikasih serutan wortel putih, terakhir ini dikasih saus hijau. Ini aku nggak tahu nama sausnya apa. Oke, mari kita coba. Kita cocol-cocol dulu ke saus hijaunya. Itadakimasu. Amplah. Untuk rasa si saus hijaunya ini agak unik. Kayak ada rasa-rasa rumput. Bukan. Kayak bayam yang di blender dan ini lumayan asam juga sih. Untuk gorengannya sendiri, ini teksturnya empuk. Ada rasa asin dan sedikit gurih. Tapi di sini aku malah lebih suka sama si lobaknya ini. Rasanya seger dicampur si sausnya ini kayak acar rasanya. Dan kalau kalian tanya ini enak atau enggak? Enggak. Tapi ini rasanya unik dan kalau udah nyampe India bolehlah kalian coba. Lanjut kita coba si cabai gorengnya. Ini dibaluri tepung gitu ya. Itadakimasu. Amplah. Sedikit pedas, ada rasa gurihnya, tapi di akhir-akhir rasa itu ada rasa-rasa langu. Tapi jujur ini lobaknya beneran enak sih. Aku suka, cocok di aku. Lanjut jajan, di sini juga ada kedai Legend. Ini udah buka dari tahun 1957. Menu utamanya di sini ada nasi biryani dengan berbagai macam lauk. Takut terlalu kenyang, aku cobain cemilan jajanannya aja. Ini aku pesen 2 macam dan ini dikasih saus-sausnya gitu. Yang pertama, ini aku pesen samosa. Itadakimasu. Amplah. Isiannya ada kentang dimasak kari. Dan untuk rasanya sudah pasti kari di India itu rasa bumbu-bumbu rempahnya itu sangat nampol. Kulit samosanya sendiri ini tebal dan lembut. Enak, aku suka. Lanjut kita ganti ke yang satu ini. Kalian tahu nggak ini namanya apa? Bentuk dan gedenya mirip kayak punya Mas India. Itadakimasu. Amplah. Wah, ternyata ini sama-sama enak dan dalamnya juga sama. Isiannya ada krim putihnya. Tapi yang ini manis dan bagian luarnya ini sangat garing, crunchy gitu. Jadi saat digigit itu renyah di luar dan manis di dalam. Enak, aku suka dan kalian wajib untuk coba. Lanjut jajan, ini adalah requestan kalian semua. Kita cobain panipuri ya. Per 5 bijinya itu harganya 20 rupiah. Pertama, purinya ini akan dilubangi, kemudian dikasih isian kentang, terakhir ini dikasih si sausnya. Itadakimasu. Amplah. Untuk rasanya asam sekali. Asamnya ini dari si kuahnya ini. Jujur aku tidak begitu bisa menikmati si panipuri ini karena dominan asam sekali. Lanjut jajan, ini aku nemuin kedai dengan antrian panjang. Penasaran? Ayo kita intip. Oh, ternyata ini tuh namanya jalebi. Jalebi ini terbuat dari adonan tepung fermentasi kemudian digoreng. Dan setelah matang kekuningan, jalebi ini akan direndam di larutan air gula. Tampilannya sangat mengkilat ya, dan untuk penyajiannya si jalebi ini punya pasangan, dia dicampur sama kayak krim susu putih gini. Kayak gini tampilannya, kita coba tanpa krimnya dulu ya. Itadakimasu. Amplah. Dan untuk rasa ini manisnya manisnya naudzubillah min dzalik. Manisnya itu sampai ngiung-ngiung, kalian lihat ini air gulanya tuh banyak sekali. Sekarang kita coba dicocolin sama krim susunya ya. Itadakimasu. Amplah. Jujur ini selera ya guys, karena memang aku tuh bukan pecinta makanan manis. Bagi aku ini tuh terlalu manis, ditambah susunya lagi, ini tuh makin tambah enak. Ini buat kalian pecinta makanan manis, pecinta makanan penutup, ini kalian pasti akan suka. Tapi untuk aku, maaf, aku kurang cocok. Lanjut jajan, sekarang kita cobain kulfe. Ini tuh bisa dikatakan es goyangnya ala India. Itadakimasu. Amplah. Untuk gigitan pertama ini dingin sekali. Untuk rasa ini susunya manis, ada aroma teh dan sedikit ada rasa jahe yang hangat-hangat gitu. Sepintas ini tuh rasanya mirip kayak chai, tapi dalam bentuk es krim. Ini enak, manisnya pas, aku suka. Kalian wajib untuk coba dan see you next video. Bye bye. Masih dengan keseruan di India, sebelum aku ajak kalian jalan-jalan, kita cari menu sarapan dulu. Kayak gimana ya menu-menu sarapan street food yang ada di India? Pertama aku ketemu sama kedai satu ini. Ada beberapa pilihan menu dan aku pingin cobain chole bhature. Pertama adonan roti purinya ini dipipihkan, kemudian dilempar-lempar, diputer-puter. Dirasa udah cukup lebarnya, kemudian lanjut digoreng. Nah kalau udah gelembung kayak gini, tandanya rotinya udah matang. Satu porsinya ini lengkap dengan kuah kari, chana masala, dan ada juga bawang bombaynya. Oke, waktunya kita icip. Kita sobek sedikit purinya, kita cocol dulu ke saus karinya ya. Itadakimasu.
Amplop. Untuk roti purinya teksturnya itu kenyal-kenyal lembut. Untuk karinya bumbu-bumbu rempah Indianya nampol, asin gurihnya juga terasa. Isiannya kentang, enak, aku suka. Lanjut, ini aku cocol ke chana masalahnya. Itadakimasu. Amplop. Wah, yang satu ini juga gak kalah enak. Bumbu-bumbu rasa asin gurihnya juga nampol terasa dan ini lebih agak pedas. Sekarang kita coba campur ya, kita kasih sedikit kari, chana masala, dan daun bambuainya. Itadakimasu. Amplop. Wah, ini beneran enak, aku suka dan kalian wajib untuk coba. Beberapa hari aku cobain makanan India, menurut aku masakan India itu berani akan rasa, nggak pelit sama bumbu, dan di luar ekspektasi aku ternyata masakan India itu enak sekali. Lanjut ke menu selanjutnya, kita cobain poha. Kalian ada yang tahu poha ini apa? Sepintas ini bentuknya kayak nasi biasa tapi lebih gepeng dan agak lebih besar. Ini aku pesan ukuran medium. Campurannya ada irisan tomat, irisan bawang bombay, dikecurutin sama jeruk nipis, ada kacang tanah dan berbagai macam bumbu. Kayak gini ya tampilannya. Mari kita icip. Itadakimasu. Amplop. Untuk suapan pertama rasanya itu dominan ke gurih. Untuk pohanya sendiri ini sangat aromatik. Aroma rempah-rempahnya itu sangat terasa. Sepintas rasanya tuh kayak nasi kuning tapi butiran si beras poha ini lebih gede-gede. Ditambah lagi ini ada topping tanah kacangnya. Jadi saat digigit itu ada tekstur crunchy, krenyes. Ini cocok sekali sih untuk menu sarapan. Enak, aku suka dan kalian wajib untuk coba. Lanjut jajan, ini aku pengen cobain kayak gimana sih rasa roti omelet yang ada di India. Pertama, ini adonan telur ceploknya dikasih berbagai macam bumbu dan sayur-sayuran. Your coffee how much? Your coffee. This is coffee. Oh, where is I'm to visit? Setelah telurnya setengah matang, kemudian ditambahin si roti tawarnya. Jangan lupa dibalik dan dah jadi. Satu porsinya ini harganya Rp50. Itadakimasu. Amplop. Dan kalian tahu nggak? Ternyata ini enak sekali. Awalnya tadi tuh aku agak khawatir ini pasti nanti akan agak amis karena dicampur telur kan ya. Ternyata nggak amis sama sekali. Gurih. Aroma semukinya juga terasa. Tapi ini menurut aku sedikit kurang asin dan kalau pedes ini pasti akan lebih enak. Kalian yang penasaran kayak gimana rasanya wajib untuk coba. Lanjut, sekarang kita cari minuman ya. Wah, ternyata di sini ada yang jualan jus. Pertamanya aku tuh bingung mau minum jus apa ya. Kemudian aku direkomendasiin untuk cobain mix jus. Jadi campuran buah-buahan dan sayuran. Apa aja campuran buahnya? Banyak banget. Kayaknya semua buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di gerobaknya ini dicampur semuanya tuh di blender jadi satu. Tapi di sini tuh aku malah salfok sama penataan buah-buahan dan sayurannya ini. Keren ya, cantik, estetik gitu. Nah, dan akhirnya jadi juga jus aku. Ini satu gelasnya harganya Rp70. Kita icip ya. Itadakimasu. Seruput. Untuk seruputan pertama, aku ngerasain kayak ada rasa-rasa tanah. Di seruputan kedua, rasa campuran buah dan sayurannya ini segar sekali. Ada rasa asam juga, asam dari jeruk nipis ya. Ini buat kalian yang suka sekali dengan minuman atau makanan sehat, ini pasti akan cocok sekali. Dan cukup untuk sarapan di India hari ini. Ini aku mau ke MRT, ini dikejar-kejar sama Pak Tuk-Tuknya, nggak tahu ini aku mau diculik kemana. See you next video. Bye bye. Rahma ular makan pecel lele. Selamat pagi dari India le. Lanjut vlog di India. Ini pagi-pagi aku udah diculik sama mas-mas India. Ini tuh aku minta dianterin untuk lihat kayak gimana sih mall yang ada di India. Ini nama mallnya. Ini paling deket dari tempat penginapan aku. Dan ini suasana dalamnya. Mallnya tuh ternyata cuma 3 lantai guys. Dan ini kita udah melipir-melipir. Ini mas India lihat-lihat baju di Zara. Dan ini aku nemuin tas yang cocok banget sama style aku. Ini aku bungkus. Ngangengong muter-muter. Akhirnya kita lapar. Dan memang udah waktunya makan siang juga. Ini kita di food courtnya. Aku makan di sini karena aku tuh pengen bandingin rasa makanan di brand ini tuh di setiap negara kayak gimana rasanya. Ini pilihan paketanku, paket lengkap, dapat minum, dapat ayam crispy dan nasi biryani. Harganya Rp261. Nah, ini masih dia bingung cariin aku. Dia pesen apa ya? Oh, dia pesen ayam bumbu kare gitu. Kelihatannya enak ya. Lanjut, kita cobain dulu dari ayam crispy-nya ya. Ini ukurannya gede-gede. Itadakimasu. Amplop. Untuk kematangan ayamnya pas, juicy
juicy, empuk. Dan untuk tepung crispy-nya kriuk-kriuk, asin, tapi ini rasa ladanya itu kurang nampol. Kalau dibanding sama Indonesia, menurut aku lebih enakan Indonesia sih, tapi ini lumayan juga. Lanjut kita cobain nasi biryaninya. Itadakimasu. Sesuai dengan ekspresi aku, ini enak-enak sekali. Kalian lihat, ini bumbunya tuh terasa sekali. Asin, gurih, kalian lihat. Ini nggak pelit bumbu sekali. Dan bumbu rempah-rempah Indianya tuh nampol sekali. Ini enak, kalian wajib coba. Dan ini memang cocok sih. Jadi ayamnya tuh dibikin lauk sama nasinya gini. Ini satu perpaduannya enak sekali. Kalian wajib untuk coba. Lanjut, ini aku ngelirik-lirik menu punya Mas India. Kayaknya tuh enak kali dia makan loh. Karena ngiler akhirnya aku nyomot satu. Ini aku cobain. Untuk rasa ini dimasak kari agak pedes gitu ya. Tapi ini kematangan ayamnya agak overcook, agak alot. Tapi enak sih rasa bumbunya. Lanjut makan, ini Mas India beliin smoothie. Ini rasa strawberry campur nanas. Kita beli satu aja karena lumayan kenyang. Itadakimasu. Kata Mas India rasanya gak enak. Ya memang plain, ini kan rasa buah ya. Strawberry sama nanas dan campur yogurt, gak ada rasa gulanya. Jadi plain aja. Lanjut, ini aku udah nyampe di metro. Aku pisah sama Mas India karena dia harus kerja. Jadi aku mau ajak kalian jalan-jalan. Ini keretanya udah nyampe. Tiba-tiba udah turun aja. Ini aku nyampe di Rajiv Chowk Station. Kita keluar dari metro ya. Ini aku pilih exit nomor 2. Nah, nama tempatnya ini tuh Connaught Place. Bisa dikatakan ini tuh tempat ngumpulnya anak-anak gaul yang ada di Delhi. Di sini kalian juga bisa belanja karena di sini tuh banyak sekali store-store branded kayak gini. Ini aku juga masuk ke aku coba-coba lihat koleksinya dan this is my outfit of the day. Di sini kalian bisa lihat anak-anak Delhi itu pada ngonten. Lanjut kita cari makanan yang bisa kita coba di sini. Ini aku agak tertarik sama puri-puri ini. Ini aku cobain belt puri namanya. Jadi ini tuh berondong beras yang dikasih beraneka macam bumbu dan isiannya tuh ada tomat, ada bawang bombay dan lain-lain. Ini tuh kemudian diaduk merata dan satu porsinya ini harganya 40 rupiah. Kayak gini tampilannya, gimana ya rasanya? Kita icipin. Itadakimasu. Untuk suapan pertama, ini tuh teksturnya kriuk-kriuk gitu. Dan untuk rasanya sendiri gimana ya? Ini tuh kayak campur, semua rasa tuh ada. Asin, gurih, asam, pedes, semua tuh rasanya nyampur jadi satu di makanan ini. Kalau dibilang enak, lumayan lah, kalian boleh coba dan kita cari menu lainnya. Ini aku cobain lemon masala soda. Isiannya ada perasan air jeruk nipis ya, ini bukan lemon. Kemudian dikasih bubuk masalahnya ini. Dan terakhir dikasih si sodanya. Oke, mari kita icipin. Itadakimasu. Untuk rasa, ini asam-asam manis, meriwing dari sodanya juga terasa. Nah, si bubuk masalahnya sendiri itu nambah rasa sedikit asin dan sedikit pedas. Jadi rasanya tuh lumayan complicated. Buat kalian yang penasaran, boleh coba. See you next video. Bye-bye. Halo adik-adik Kak Shell, menjerit. Lanjut vlog di India. Ini suasana sore hari di Delhi. Di hari pertama aku ingin belajar gimana pakai transportasi umum metro. Untuk naik metro aku aktifasi kartu NCMC. Ini gratis, bisa kalian dapetin di counter setiap stasiunnya. Tapi ini saldonya kosong ya, jadi kalian harus isi saldo terlebih dahulu. Caranya gampang, kalian tinggal pilih add value, masukkan kartu dan masukkan nominal uangnya. Aku sering pakai metro selama ekspor di Delhi karena murah dan dekat dengan tempat wisata. Tapi karena metro di Delhi itu sangat padat sekali, aku saranin kalian sering-sering perhatiin barang bawaan kalian. Dan kalau kalian setiap mau masuk di stasiun metro itu, di sini pengecekannya lumayan ketat dan barang-barang kalian tuh harus di-scan. Oke, capek muter-muter, sekarang waktunya kalian temenin aku jajan. Oke, pertama kita mampir di kedai satu ini. Aku tuh penasaran sekali pengen cobain si chicken momos. Jadi di hari pertama ini tuh aku sering sekali lihat orang di pinggir jalan tuh jualan si chicken momos ini. Jadi kita cobain. Dikasih bumbu langsung dari tangan abangnya dan ini dikasih, aku nggak tahu, ini mungkin garlic sauce dan ini juga ada saus pedasnya. Isinya ada 6 biji, kita langsung cobain aja, kita cocolin si saus putihnya. Itadakimasu. Dan kalian tahu gak, ini ternyata enak loh. Si kulit momosnya ini ketebalannya pas. Nah isiannya itu ada daging ayam cincang dan telur. Asin, gurih, si kulitnya ini juga lembut. Dan ini aku coba pakai saus pedasnya. Sausnya pedas tapi ini lebih cenderung ke asam dan ada sedikit apek.
aku lebih cocok pakai saus yang putih ini, si saus garlic ini. Jadi perpaduannya tuh cocok sama si chicken momosnya ini. Ini enak, aku suka, dan karena enak aku jadi pesen menu lainnya, si egg noodle, mie telur. Dikasih bumbu-bumbu, aku nggak tahu ini bumbu apa aja, tapi ini aku lihatin masak abangnya kayaknya profesional banget. Ini udah mateng, dan ternyata gak sih chicken momosnya itu ternyata ada si versi goreng. Mie telurnya ini harganya 50 rupiah dan tampilannya tuh kayak mie Jawa gitu ya. Itadakimasu. Ampla. Asin, gurih, telurnya juga terasa dan ada sedikit sayuran, tapi ini kurang pedas dan ini aku minta sambal langsung dituangin. Kita cobain ya, udah dikasih sambal. Lebih kayak rasa, lebih nendang, tapi not something spesial ya, kayak mie telur biasa aja. Enak banget sih enggak, tapi kalau kalian mau bisa cobain. Lanjut, ini tiba-tiba aku salfak lihatin bapak-bapak ini lagi lihatin si minuman ini. Ini aku lupa namanya apa, pokoknya ini terbuat dari susu. Nah, penyajiannya tuh ditarik-tarik gitu ya, kayak teh tarik. Satu gelasnya ini harganya 50 rupiah, dan kalian tau gak, ini aku dikasih gratis si pendamping si minuman ini harusnya beli, tapi ini aku dikasih gratis untuk icipin. Kalian yang tahu namanya ini apa, tolong tulis di kolom komentar. Lanjut, kita icipin minumannya ya. Itadakimasu. Seruput. Ini susu jahe, rasanya mirip banget ya kayak susu jahe, rasa hangat, manis, creamy. Aduh, dan ini kan juga dikasih topping kacang almond ya, jadi ada sensasi crunchy, crunchy-nya. Ini beneran cocok banget diminum pas musim dingin kayak gini, hangat. Kalian wajib coba. Lanjut, kita cobain si bola-bolanya ini. Saat dipotong itu teksturnya tuh kenyal gitu. Itadakimasu. Ampla. Teksturnya tuh kayak beras ketan, kenyal gitu, dan ini tuh direbusnya ternyata pakai air gula dan jahe. Jadi ada rasa hangat si jahe, manis, dan ini memang cocok banget diminum sama si susu jahenya ini. Perpaduan yang mantap sekali. Kalian wajib untuk coba, dan cukup untuk hari ini ya. See you next video. Bye bye.